Sempat dibawa ke Laut Selatan selama 7 hari 7 malam, dan itu prosesnya di sana ada pernikahan gaib aku dengan Pangeran Buaya Putih. Sampai aku melahirkan anak bentuknya buaya putih itu namanya Pangeran. Istananya itu gini. Di sini tengah istananya Bunda Ratu, itu pun ada 7 pintu untuk menuju ke sana. Di sebelah kiri ini ada namanya istana kecil. Kalau kamu masuk ke sebelah kiri itu adalah Nyai Blorong. Aku tuh ya selalu bermasalah dengan urusan cinta. Ampun deh. Dia memiliki perjalanan spiritual yang sangat berat, sekaligus menguras isi batin. Perjalanan menuju istana Ratu Kidul hingga menjadi pengantin bagi Pangeran Buaya Putih. Felin Chu mengalaminya bahkan sejak ia masih belum beranjak ke usia remaja. Sebab saat itu umurnya masih 9 tahun ketika mengalami sakit parah yang berkepanjangan. Jalan kesembuhan diperoleh setelah ia dibawa ke pantai selatan, kemudian mengalami peristiwa gaib selama 7 hari 7 malam. Tapi benarkah ia telah memiliki anak berwujud buaya putih? Lalu seperti apa kisah Felin bisa pulang ke alam nyata? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hidup dengan kemampuan supranatural membuat Felin Chu merasa berada di alam mimpi. Itu sudah terjadi sejak masih kanak-kanak. Semua hal aneh yang orang lain tak bisa melihat mampu dengan mudah ditangkap mata Felin kecil. Bersama itu, banyak sifat aneh yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa ada sesuatu yang berbeda pada Felin. Misalnya saja, kebiasaan mencari dan makan bunga melati pada sore di dekat-dekat waktu maghrib. Aku ngalamin yang namanya setiap maghrib itu aku tuh nggak tahu ya, kayak nggak sadarkan diri, tiba-tiba tuh ketika bunyi suara azan tuh aku loncat dari kamar aku, karena kamar aku kan posisi di depan nih, loncat dari kamar aku terus tiba-tiba udah kemana-mana tuh nyari bunga melati. Karena mama aku tuh tahu banget kebiasaan, maksudnya hal-hal aneh ya yang dari kecil itu, ya itu nggak sadar, aku tuh sering nggak sadar terus tiba-tiba makan melati gitu, nyari melati di tetangga. Itu sudah beberapa kali, bahkan ketika aku maghrib tuh biasanya udah dikunci semua kunci rumah, aku nggak bisa keluar gitu. Kadang-kadang aku kalau pengen banget melati tuh sampai nangis, ngerengek gitu, pengen banget, itu udah kayak orang yang sakau gitu ya, pengen melati. Iya, sampai sekarang kalau lagi pengen tuh nggak bisa ditahan gitu, melati terus bunga kenanga, nggak tahu, Allahu alam. Usia Felin Chu memang masih sangat kecil, tapi banyak peristiwa gaib terjadi di sekelilingnya. Itu lantaran garis darahnya yang berasal dari terah luhur dari masa lampau. Dan kejadian paling mistik dialami pada usia 9 tahun saat ia dibawa ke pantai selatan. Kondisinya sedang sakit-sakitan, seolah tak pernah memiliki harapan sembuh. Tapi justru dari Laut Kidul, kesembuhan itu datang setelah ia menghilang selama 7 hari 7 malam.
sempat dibawa ke Laut Selatan selama 7 hari 7 malam, dan itu prosesnya di sana ada pernikahan gaib aku dengan Pangeran Buaya Putih, kalau disebut bahasa gaibnya Pangeran Jayabaya, sampai aku melahirkan anak bentuknya buaya putih itu namanya Pangeran Bondan, dan itu sampai sekarang masih ada ya di lingkungan aku sendiri. Kalau secara kasat mata manusia yang normal ya, dia adalah bentuknya buaya putih, tapi kalau kacamata aku bisa berbentuk buaya ataupun berbentuk seorang pangeran ganteng. Dia pakai semacam kayak bajunya tuh kayak keraton ya, dia pakai sarung gitu, dia di sini tuh pakai kayak batiknya agak bunga-bunga gitu, tergantung dari ininya ya. Menurut aku ganteng banget. Benar, Velin memang mengalami sakit misterius yang tak kunjung sembuh, sehingga dibawa ke pantai selatan. Inilah upaya terakhir yang oleh sementara orang diyakini sebagai jalan menuju kesembuhan. Peristiwa gaib itu juga diawali dari kejadian yang mistik. Ketika petang hari terdengar bunyi kentongan dan gamelan yang misterius. Saat itu memang ada kepercayaan bahwa suara gamelan di senja hari adalah pertanda Kanjeng Ratu Kidul sedang punya hajat mantu. Pernikahan gaib itu terjadi ketika aku kecil ya, kalau nggak salah usia 9-10 tahun lah ya, kelas 5 SD, pas abis ulang tahun aku sakit. Nah di situ aku tuh dibawa ke Laut Selatan 7 hari 7 malam, dan singkat ceritanya aja, kan waktu itu sebelum kejadian aku sakit ini, ada rumors nih ya, karena kalau di kampung aku tuh benar-benar masih mistisnya masih kental banget. Daerah Cirebon itu tahu sendiri kan ya, kental banget dengan mistis. Dan setiap maghrib itu pasti ada bunyi suara gamelan dan kentongan. Nah biasanya itu kalau udah bunyi seperti itu, kalau orang-orang tua zaman dulu, ini tanda dimana Bunda Ratu mau menikahkan anak. Aku waktu itu nggak percaya, tapi ya Allahu alam ya. Jadi setiap maghrib itu mama aku pasti semua itu udah sepi. Di kampung aku tuh udah sepi, nggak ada satu orang pun yang berani keluar. Ketika itu akhirnya aku sakit, tiba-tiba aku sakit 7 hari 7 malam. Aku mimpi tuh kayak sinetron berkesinambungan. Yang pertama aku dibawa ke Laut Selatan sampai aku tuh akhirnya berontak. Akhirnya aku ditolong sama Eyang Sunan, 9 Sunan ke situ menolong aku. Akhirnya aku dibawa kembali ke Laut Selatan, dan di situ aku terhipnotis dan aku dinikahkan secara gaib dengan seorang pangeran namanya Pangeran Jayabaya. Nah pada saat itu aku sempat didudukin di tempat dudukannya beliau ya, Bunda Ratu. Di situ dijajarkan dengan Pangeran Jayabaya itu, dan terjadilah pernikahan gaib, dan aku dikasih satu tongkat waktu itu, dan aku tuh masih inget tongkatnya, dan itu kan kepalanya tuh 3 ya, kepalanya 3, terus tongkat, terus ada berbentuk kayak ular gitu. Nah itu, dan aku dudukin tempatnya Bunda Ratu itu, kursinya tuh di sini tuh emas, terus dia tuh kayak ukirannya kayak naga gitu ya, naga ada 9, kalau nggak salah 9 naga. Pernikahan dengan pangeran dari Istana Laut Kidul membuatnya berada dalam situasi dilematik. Velin merasa perjalanannya menuju Istana Kanjeng Ratu Kidul juga bukan perjalanan ringan, sebab banyak perangkap yang menyesatkan, sehingga hanya orang-orang yang dikehendaki serta memiliki garis darah dengan Ratu Kidul yang bisa ke Istana Pantai Selatan secara benar. Untuk menuju ke sana itu sangat berat, karena di situ ada dia istananya itu gini. Di sini tengah istananya Bunda Ratu, itu pun ada 7 pintu untuk menuju ke sana. Di sebelah kiri ini ada namanya istana kecil. Kalau kamu masuk ke sebelah kiri itu adalah Nyai Blorong. Ya, tempatnya Nyai Blorong. Sebelah kanan di sini itu ada istana kecil. Itu istananya Nyi Roro Kidul. Untuk menemui ke pintu Bunda Ratu itu sendiri nggak gampang, karena Bunda Ratu itu tidak mau ditemuin kalau bukan dengan keturunannya sendiri.
Berada di istana pantai selatan membuat Felincu merasa takjub sekaligus takut. Tapi benarkah ia diizinkan pulang ke dunia nyata, tapi dikutuk tidak akan menemukan cinta sejati? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernikahan gaib selesai. Felincu sudah resmi menjadi bagian dari istana Ratu Kidul. Kemudian masuk kamar dan keajaiban terjadi. Sebab bagai dalam seketika ia menjadi seorang ibu. Bukan ibu biasa, melainkan ibu bagi bayi buaya putih yang memanggil-manggilnya. Saat itu yang ia tahu hanya rasa takut mendengar ada buaya putih kecil memanggilnya ibu. Ia berusaha menolak, tapi pria yang mengaku suaminya justru memarahinya. Aku tuh nggak sadar ketika aku udah sudah perayaannya, terus aku ke kamar ya bercinta, tapi aku nggak merasa bercinta gitu. Tapi tiba-tiba pas aku buka mata, tiba-tiba ada buaya putih manggil aku mama. Aku bilang, siapa kamu? Sempat aku tendang karena aku masih kecil. Aku bilang, aku tuh bukan ibu kamu, aku tuh masih kecil gitu. Dan dia nangis, dan ketika nangis dia lapor ke ayahnya. Ternyata ayahnya melototin aku, kamu itu anak kamu, kita tuh sudah menikah. Enggak, bohong gitu. Dan aku sempat terhipnotis juga waktu itu. Akhirnya ya sudah, aku pikir aku udah nggak bisa pulang, maksudnya ke kehidupan nyata ya. Dalam suasana hati yang kalut, Felincu menangis, mengadu pada Bunda Ratu Kidul. Kemudian ia minta dipulangkan ke alam nyata, karena memang hidupnya bukan di Laut Selatan. Meski di istana itu, ia menjadi wanita terhormat, istri seorang pangeran sakti. Felin diizinkan kembali ke alam nyata, tapi dengan pesan sangat berat, terutama menyangkut kehidupan percintaannya. Terakhir kali aku ketika dikurung di Laut Selatan itu, aku menangis. Terus aku bilang, Bunda, ditanyain sama Bunda, kamu bahagia di sini? Enggak, aku bilang. Aku punya kehidupan sendiri di dunia, dan dunia aku sama dunia Bunda beda. Kalau Bunda sayang sama aku, izinkan aku memilih duniaku sendiri. Dia nangis, menetaskan air mata, terus dia cuma satu pesannya. Satu, nak, perintah Bunda. Kenapa? Kamu seumur hidup kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejati. Hanya orang-orang tertentu yang memang keturunan dari suami kamu yang akan bisa menikahin kamu. Makanya dalam kehidupan sekarang aku tuh ya selalu bermasalah dengan urusan cinta. Ampun deh. Pernah berada di istana Ratu Kidul selama 7 hari 7 malam, sekaligus menjadi pengantin bagi Pangeran Buaya Putih. Felin memiliki kemampuan tak terbatas, dapat berkomunikasi dengan penguasa Laut Selatan itu. Setiap saat, Bunda Ratu bisa rauh masuk ke raga Felincu untuk memberikan perintah tertentu, termasuk seusai tim Ganjil Misteri mendengar kisah perjalanan hidup wanita asli Cirebon ini. Sebenarnya kan tadi Bunda tuh udah datang dari awal. Ya, ingin lebih menyapa dengan orang-orang yang di sini, ya menceritakan soal tentang Bunda juga sih ya intinya. Jadi otomatis hal-hal yang seperti itu akan connect semuanya.
Perjalanan spiritual Felin Chu memang terasa menguras batin. Hidupnya juga seperti terperangkap dalam jebakan mistik yang tak terbayangkan. Meski pada akhirnya muncul kesadaran bahwa hari-harinya diabdikan untuk kebaikan. Ia merasa dipilih oleh semesta untuk ikut meringankan beban sesama. Dan itulah salah satu pesan Kanjeng Ratu Kidul saat ia pamit pulang ke alam nyata. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.